Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrolina sodarina wa yassir lina amrina wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qaulina. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang gak hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Siapa yang gak hadir? Siapa yang gak hadir sini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Iya, Ibu. Tanggal berapa ini, Tung, Nak? Tanggal 1, Ibu. Tanggal 1. Nihilkan? Iya, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu berharap semua masalah-masalah di luar ditinggalkan dulu ya. Fokus dulu belajarnya. Entah yang gak makannya tadi, kenyangkan dulu perutnya. Entah yang gak selesainya tugas rumahnya yang lain, lupakan dulu. Fokus dulu dalam pelajaran hari ini ya. Baik, pelajaran kita pada hari ini mengenai aljabar. Sudah dibaca bukunya semalam, Nak? Udah, Ibu. Apalah pengertian dari aljabar itu? Udah, Ibu. Coba Elis. Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang menyajikan huruf yang belum jelas nilainya. Ada lagi yang mau menambahin? Elvi? Enggak, Bu. Yang dibilang kawannya benar. Aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf yang belum diketahui nilainya secara jelas. Jadi huruf-huruf dalam bentuk aljabar itu merupakan sebuah angka yang mewakili dari variabel tersebut. Sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dan operasi aljabar, kita harus memahami dan mengetahui bentuk-bentuk dari aljabar tersebut. Ada yang tahu apa bentuk-bentuk dari operasi aljabar tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Elina? Suku, Variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, inilah bentuk-bentuk dari pengoperasian aljabar. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu definisi dari keempat bentuk tersebut? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu pengertian dari koefisien? Saya, Bu. Kepada Elvi? Koefisien adalah sebuah bilangan yang mengandung variabel. Sebuah bilangan. Tepuk tangan kepada kawan kita. Koefisien yaitu suatu bilangan Yang mengandung variabel. Ibu tambahi, yaitu suatu bilangan yang mengandung variabel dan nilainya belum jelas diketahui. Itu tambahannya. Konstanta siapa yang tahu? Saya, Bu. Kepada Elina? Sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Benar, tepuk tangan kepada Elina. Apa yang disampaikan kawan-kawannya sudah jelas tadi. Selanjutnya pengertian dari suku ini ada yang tahu? Saya, Bu. Kepada Elis? Suku adalah konstanta dan variabel pada bentuk aljabar yang dipisah. Benar, tepuk tangan kepada teman kita. Suku adalah variabel dan konstanta yang dipisah. Ada nanti kan yang dipisah itu maksudnya dalam penjumlahan ataupun selisih yang akan dikerjakan nanti. Itulah
Variabel ada yang tahu? Saya, Bu. LP. Lambang yang menantikan suatu bilangan. Benar, kepada LP tepuk tangan lagi. Keempat ini sudah paham definisinya? Sudah. Sekarang kita masuk ke contoh. Sudah bisa? Bisa, Ibu. Tadi kan sudah diketahui dari 4 bentuk aljabar definisinya. Sekarang kita masuk ke contoh. Sudah paham kan? Sudah, Ibu. Contohnya yaitu 2x kuadrat tambah 3y tambah 5. Nanti Ibu tanya satu-satu ya, karena sudah mengerti tadi dari definisi keempat bentuk aljabar kita. Iya, Ibu. Suku, variabel, koefisien. Dari contoh kita ini, sukunya yang mana aja? 2x kuadrat, Ibu. Benar, 2x kuadrat. Ada lagi? Ada, Ibu. Yang mana? 3y, Ibu. 3y. Benar. Ada lagi? Ada, Ibu. Yang mana lagi? 5, Ibu. 5, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus variabelnya? Ada yang tahu? Variabel dari 2x. X kuadrat. X kuadrat, benar. Dari 3y? Y. Y. Dari 5 ada yang tahu? Ada, Bu. Berapa? 0. 0. Memang benar 0, tapi harus dikaitkan dengan variabelnya terlebih dahulu. Jadi x pangkat 0. Kenapa harus ditulis x pangkat 0? Dalam matematika x pangkat 0 itu kan hasilnya tetap 1. 1, Ibu. Jadi dalam matematika nilai dari 1 tidak ditulis. harus dituliskan. Iya, Bu. Jadi kita lanjut. Koefisien. Koefisien dari 2x kuadrat ada yang tahu berapa? Ada yang tahu? 2, Ibu. 2, benar. Selanjutnya dari 3y. 3, 3y. Ibu. Koefisien dari 5. 5, benar. Berarti sudah pintar-pintar ya anak ibu ini? Iya, Ibu. Ada yang perlu ditanyakan dari bentuk-bentuk dari aljabar dan contohnya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Berarti sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya kita akan membahas ke operasi penghitungan pada aljabar. Tadi kan sudah ketahui apa operasi pada matematika, yaitu penjumlahan, Pengurangan, peralihan, dan pembagian. Kita akan membahas terlebih dahulu penjumlahan dan pengurangan. Dari penjumlahan dan pengurangan ini ada yang tahu pengertiannya seperti apa? Saya, Bu. Kepada LP. Penjumlahan dan pengurangan ialah suatu operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis atau pada konstanta. Benar. Kepada kawan kita tepuk tangannya. Pintar ya anak ibu. Berarti bukunya dibaca ya semalam. Iya, Iya, Ibu. Bu. Penjumlahan dan pengurangan. Coba ulangi definisinya LP. Penjumlahan dan pengurangan ialah suatu operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis Yang sejenis. dengan cara mengoperasikan pada konstanta. Dengan cara Mengoperasikan pada pada konstanta. Sudah paham mengenai pengertian dari penjumlahan dan pengurangan ini? Paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke Pertanyaan.
Yang kedua, kita membahas tentang perkalian dan pembagian dalam pengoperasian aljabar. Ada yang tahu pengertian dari perkalian dan pembagian? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh, Elina, silakan. Perkalian yaitu berkaitan dengan sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan. Perkalian adalah Berkaitan dengan sifat yang distributif. berkaitan dengan distributif. Yang berkaitan dengan distributif. Aku pembagian, Ibu. Sebelum ke pembagian, distributif ini udah ada yang tahu kayak mana? Perkalian, penjumlahan dan pengurangannya Belum, Ibu. dalam bentuk matematika. Belum, Ibu. Coba lihat ke papan tulis. Perkalian ataupun penjumlahan dan pengurangan dengan distributif yaitu, coba lihat nanti pasti ingat, A kali B tambah C, ini dalam penjumlahan ya, Ya, Ibu. sama dengan A kali B. A kali B tambah A Kali C. A kali C. Ini dalam pengoperasian penjumlahan. Pengurangannya A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Baik, selanjutnya pengertian dari pembagian. Saya, Bu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh, Elis. Pembagian dengan membagikan konstantanya seperti biasa. Namun, variabel dilihat terlebih dahulu koefisiennya. Benar. Dengan Membagikan konstanta. memperhatikan konstanta. Memperhatikan konstanta yang sama. Sudah mengerti dari definisi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ini? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Sekarang kita masuk ke contoh. Elina, hapus dulu papan tulisnya, nak. Ada yang bisa membuat contoh dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tersebut? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Enggak? Membuat contoh dari penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian tersebut. Penjumlahan kalau Ibu. Coba, Elis, maju. LP. Siapanya? Baik, Ibu akan membuat yang contoh sederhananya dulu ya. Yang pertama penjumlahan. Contoh dari penjumlahan ya. Iya, Bu. 4AX ditambah min 7AX. Ada yang tahu cara penyelesaiannya kayak mana? Ingat dulu kembali dari pengertian penjumlahan tadi, yaitu memisahkan antara variabel dan konstantanya. Jadi 4 ditambah min 7, jangan lupa minnya nak, dikalikan dengan AX. Jadi 4 ditambah min 7 berapa? Minus 3, Ibu. Benar. Kok ragu-ragu jawabnya? Salah, Ibu. Takut salah. Iya, Ibu. Jadi jawabannya min 3AX. Ini contoh sederhananya ya. Selanjutnya kita membuat contoh yang lebih sulit. Perhatikan ke papan tulis. 2A ditambah 3B dikurang 5 ditambah A dikurang B ditambah 7. Ada yang tahu cara pengoperasiannya?
penjumlahan. 2A 2A ditambah B A A ditambah 3B tambah B dikurang B dikurang 5 ditambah 7. 7. 2A tambah A 2A kuadrat Ibu. 3A. Kenapa 3A? Ini kan nggak perkalian, Nak. Ini kan di sini 1. Oh, Jadi 2 tambah 1 3. 3B dikurang B 2B 2B. Min 5 ditambah 7 2 Ibu. 2. Ini contoh dari penjumlahan. Ibu. Kita lanjut contoh pengurangan. Pengurangan. Sudah bisa membuat contoh dari pengurangan? Belum Ibu. Belum? Belum Ibu. Perhatikan. Sudah? Elvi? enggak Bu. Baik, perhatikan ya. 5 QR dikurang dikurang 8 8 Iya Ibu. QR. Cara penyelesaiannya masih ingat? Sama dengan penjumlahan. Ingat definisinya? Ingat Ibu. Ingat. Apa definisinya? 5 dikurang 8. Konstanta dan variabelnya dipisah terlebih dahulu. Oh iya Ibu. Jadi 5 dikurang 8 QR. 5 kurang 8 berapa? Min 3 Ibu. Min 3 QR. Ini contoh dari sederhananya. Selanjutnya Ibu kasih contoh yang lebih rumit ya. Iya Ibu. Jadi 7x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 dikurang 8x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Tunjuk tangannya, siapa yang bisa? Elvi bisa? Enggak Bu. Elis? Saya Ibu. Elis, coba maju. Perhatikan kawannya biar mengerti ya. Iya Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Sampai sini. Iya Ibu. Nggak bisa disederhanakan lagi? Belum bisa. Belum bisa. Dulu. Ada yang bisa melanjutkan jawaban dari kawannya? Enggak? Enggak Ibu. Baik. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kenapa masih bisa? 7 kuadrat dikurang 8x kuadrat kan masih bisa dikurangkan? Masih Bu. 7x kuadrat dikurang 8x kuadrat berapa? Min X kuadrat. Min Ibu. x kuadrat. Min x kuadrat. Min 5x ditambah 3x berapa? Min 2x. 1 dikurang 2 Min 1. min 1. Sampai sini jawabannya. Ini nanti kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu ya Nak. Iya Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke perkalian dan pembagian, coba perhatikan media pembelajaran yang Ibu bawa tadi dari rumah. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan. Iya Ibu. Coba perhatikan. Di sini Ibu membuat ada 3 warna. Ada yang merah, yang putih, sama yang kuning. Gimana nanti yang merah ini nilainya x kuadrat. Iya Ibu. Sedangkan yang putih X. itu x. Dan yang kuning menjadi Konstanta. konstanta. Jadi, coba perhatikan contoh yang Ibu buat dalam penjumlahan. 2x kuadrat
ditambah X ditambah 2 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Jadi ini kan X kuadrat tadi nilainya 1. 1 dari berwarna pink. Jadi karena 2 dia, 2 diambil dari warna pink menjadi 2X kuadrat. Ditambah pengoperasiannya turunkan. Dari yang putih tadi kan sudah dibilang nilainya X. Jadi ditambah X. Selanjutnya konstantanya ada 2. Jadi yang berwarna kuning ada 2. Selanjutnya kita jumlahkan dengan 3X kuadrat. Ambil yang berwarna pink berjumlah 3. 1, 2, 3. Turunkan pengoperasiannya. Ditambahkan dengan 2X. 2X yang berwarna Putih. Selanjutnya konstantanya 1. Ada yang bisa menjumlahkan dan menyelesaikan dari contoh yang Ibu buat? Ada yang bisa? Kayak gitu, Bu. Iya, kayak penjumlahan yang tadi yang kita bahas. Ada yang bisa? Enggak, Bu. Enggak. Coba perhatikan. Dari warna pink 1, 2, kemudian dijumlahkan 3, 1, 2, 3. Operasinya apa? Penjumlahan. Jadi yang warna pink tadi kan definisi dari penjumlahan variabelnya harus dipisahkan. sama. Oh, iya, Bu. Nah, ini kan sudah sama warna pink. Iya, Bu. Jangan jumlahkan yang pink dengan yang kuning. Iya, Bu. Nanti nggak bisa. Jadi 2 tambah 3 menjadi 5X kuadrat. 5X kuadrat. Yang putih tadi itu berapa nilainya? X. X. Jadi X 1X ditambah 2X berapa? 3X. 3X. Ditambah apa dikurang? Tambah, Bu. Tambah 3X. Sedangkan konstantanya 2 ditambah 1 menjadi 3. ditambah 3. Inilah jawaban dari pengoperasian pada penjumlahan. Coba lihat yang Ibu tutupin ini. Inilah tadi kan yang pink ada 5X kuadrat. Yang putih berjumlah 3X. Sedangkan konstantanya berjumlah 3. Sudah paham? Sudah. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Coba perhatikan contoh soal yang Ibu buat. 6X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 3X dikurang 1. Dari contoh yang Ibu buat, ada yang bisa menjawabnya? Ibu kasih tambahan nilai untuk menambahkan nilai rapotnya nanti. Ada yang bisa? Enggak, Ibu. Nggak ada yang bisa? Sama dengan penjumlahan tadi? Elina nggak bisa? Enggak, Ibu. Elvin? Mau mencoba? Enggak, Bu. Mencoba nggak apa-apa. Daripada nggak mencoba, lebih baik salah daripada nggak pernah maju. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Jangan takut salah dalam belajar. Kenapa? Nanti kedepannya kalau takut nggak bisalah kita maju. Iya, Bu. Nah, siapa yang ingin mencoba? Enggak ya, nanti Ibu pukul itu dah. Ada yang ingin mencoba? Ibu tambahkan nilai nanti. PT Jalok. Susah rupanya. Tadi dalam penjumlahan sudah paham. Iya, Bu. Nah, dalam pengurangan apa bedanya? Ada kesusahan dalam pengurangannya? Ada enggak? Ada, Ibu. Biar Ibu jawab. Jawab pada Ibu. Jawab, berarti nggak dapat nilai tambahan lah ini? Iya, Ibu. Nggak ada? Nggak mau ada yang ditambahkan nilainya? Yang mencoba nggak ada yang mau? Enggak ada, Ibu. Berarti di kelas ini penakut semua ya?
Iya, Bu. Nggak ada yang berani. Enggak, Nyai Ibu pukul nanti salah dah. Bope, Bu. Bope. Baik, perhatikan ya. Iya, Bu. Tadi kan contohnya 6x kuadrat. Jadi yang berwarna pink berjumlah 6. 6. Terus yang putih kan tadi x. Iya, Bu. Jadi yang putihnya berjumlah 2. 2. Sedangkan konstantanya Ada 3. ada 3. Selanjutnya dikurangkan lagi dengan 4x kuadrat. 4x kuadrat. Hitung dulu Elvi. 1, 2, 3. 4. Dikurang lagi 3x. X. 1, 2, 3. Dan dikurangkan dengan konstantanya berjumlah 1. Bunyi handphone, Bu. Alarm itu nak. Coba perhatikan dulu. 6x kuadrat dikurang 4x. Ini positif bukan Negatif. negatif. Jadi 6 dikurang 4 2. 2x kuadrat. Bodoh kau, Elis. Dari 2 dengan 3 ini kan sama-sama min. Iya, Ibu. Berarti hutangnya ada 2, tambah lagi hutangnya. Jadi bertambah hutangnya kan? Iya, Ibu. Jadi min 2x dikurang, jangan lupa pengoperasiannya. Dikurang 3x. Jadi berapa? Min 5. Kok ragu-ragu jawabnya yang Min kuat? 5x. 5x. Konstantanya berjumlah 3. Ini min ya. Perhatikan. Iya, Bu. Jangan tinggal minnya. Min 3 dikurang min 1. Min Pembahasannya 4. min. Iya, Bu. Jadi min 3 dikurang min 1 berjumlah Min 4. min 4. Tapi bisanya menjawabnya. Kenapa nggak bisa maju? Takut, Ibu. Takut salah? Iya, Ibu. Itulah, usahakan ya maju. Iya, Ibu. Coba perhatikan yang Ibu buat. Yang berwarna pink ada 2. Iya, Bu. Sedangkan yang kita jawab 2. 2x kuadrat. 2x kuadrat. Yang berwarna putih ada 5x. Yang berwarna kuning berjumlah 4. Bisanya menjawabnya tapi Malu-malu, Ibu. malu-malu. Takut salah, Ibu. Takut salah, itu yang nggak boleh dipelihara ya. Iya, Ibu. Itu malu dengan nggak berani, hilangkan dalam proses pembelajaran ya. Iya, Ibu. Daripada nggak mengerti, nggak bisa apa-apa. Iya, Bu. Selanjutnya nanti kalian yang jawab ya. Iya, Bu. Yang malu-malu itu silahkan dibuang dulu. Tadi penjumlahan dan pengurangan sudah paham kan? Sudah, Ibu. Media yang Ibu buat? Sudah, Ada yang Ibu. belum mengerti? Nggak ada lagi. Nggak ada. Sekarang kita lanjut ke perkalian. Perkalian. Dalam perkalian masih ingat definisinya tadi? Definisi dari perkalian. 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 Apa tadi perkalian? Nggak ingat lagi. Perkalian itu. Perkalian yaitu berkaitan dengan sifat distribusi pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jangan lupa. Jangan dapat A, tinggal B. Dalam perkalian ini, kita membahas 2 dalam perkalian. Yang pertama yaitu, nggak ada lagi spidol kita nak? Enggak dong, Ibu. Nggak ada lagi. Enggak ada, Ibu. Dalam perkalian, kita membahas dalam 2 perkalian. Yang pertama, perkalian antara Sebuah konstanta sebuah konstanta dalam bentuk aljabar. konstanta dalam bentuk aljabar.
membentuk aljabar. Yang kedua, ada yang ingat? Perkalian antara konstanta dua buah aljabar. bentuk aljabar. Ada yang bisa membuat contoh dari perkalian antara sebuah konstanta dalam bentuk aljabar? Belum, Ibu. Belum. Perhatikan Ibu. Ibu kasih contoh yang sederhana. 4R tambah S. Tahu penyelesaiannya kayak mana? Tahu, Ibu. Dikalikan ke dalam. Menjadi 4R ditambah 4S. tambah 4S. Dari sini ada yang kurang paham? Nggak ada, Ibu. Selanjutnya Ibu buat contohnya ya. Iya, Ibu. Contoh lebih rumit. Perhatikan ke papan tulis. 2 dikali 3X ditambah 2Z dikurang 4. Ada yang bisa menjumlahkannya? Baik, sama-sama kita jawab. 2 dikali 3X berapa? 6X. 6X. 2 dikali 2Z 4Z. 4Z. 2 dikali min 4 Min 6. min 8. Boleh, Ibu. Dikalikan, bukan dijumlahkan. Iya, Ibu. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Selanjutnya kita masuk ke perkalian antara dua buah bentuk aljabar. Dari sini ada yang bisa membuat contohnya? Enggak, Bu. Perhatikan ke papan tulis. 4X ditambah Z dikali X ditambah 2Z. Ada yang bisa menyelesaikannya? Sama dengan di atas. Perhatikan. Kita kalikan ke dalam. Ada yang bisa? 4X. Baik. Perhatikan. 4X. 4X kuadrat dikalikan ke X. Maaf, 4X dikali X menjadi 4X kuadrat. Kenapa 4X kuadrat? Ini dalam perkalian. Dalam X ini memiliki pangkat 1. Jadi dalam perkalian pangkat satunya dijumlahkan. Iya, Bu. Jangan lupa. Selanjutnya 4X dikali 2Z berapa? 8Z. 8XZ. 8XZ dikalikan Z kali X. ZX. ZX. Pintar anak ibu ya. Ya dong, Ibu. ZX. Ditambah. Ditambah Z. Z dikalikan dengan 2Z. 2Z kuadrat. 2Z kuadrat. Sampai sini ada yang belum paham? Nggak ada, Ibu. Biar kita lanjut ke pembagian. Iya, Bu. Sudah paham? Sudah, Sudah, Ibu. Masih ingat definisi dari pembagian? Masih, Bu. Coba. Dengan membagikan konstantanya. Dengan membagikan konstanta yang senilai. Iya, Bu. Contohnya, ada yang bisa? Ada yang bisa membuat contohnya? Belum, Ibu. Belum. Perhatikan ke papan tulis. 3XY dibagi 2X. Dalam pembagian, perhatikan. 3X
dibagi 2x pangkat 1. Dalam matematika, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Perhatikan. 3x pangkat 1 dengan 2x pangkat 1 menjadi dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Kan x-nya pangkat 1 dikurang lagi 1. Kan habislah itu. Jadi bisa kita cerot x pangkat 1-nya. Nilainya menjadi 3/2 y pangkat 1. Udah paham sampai sini? Sudah Ibu. Baik. Kembangnya sudah kita bahas. Ada yang belum paham dari pertama sampai yang terakhir? Tidak ada Ibu. Bisa lagi buat latihan di rumah? Bisa Ibu. Baik, coba ambil bukunya. Minggu depan dibawa ya tugasnya. Iya Ibu. Jangan kerjakan di sekolah. Iya Bu. PR dikerjakan di rumah. Kami murid pintar Ibu. Udah pindah, Ibu. Udah. Iya. X pangkat 3 tambah 5x tambah 2x tambah 11. Nomor 2 Bu. Belum lagi. Penjumlahan harus 2 suku. Suku dalam penjumlahan. 3x pangkat 3. Lanjutan dari soal pertama ini ya. Iya Bu. Ditambah 7x tambah 9x tambah 23. Latihan dari pengurangannya ya. Iya Bu. 21x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 7x tambah 31 dikurang x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 12x ditambah 30. Yang ketiga perkaliannya 4x tambah 8 dikalikan dengan 10x tambah 1. Latihan pembagiannya 12x pangkat 10 6y pangkat 15 dibagi 6x pangkat 3 2x 2y pangkat 5. Ada yang kurang paham dalam latihan yang Ibu buat? Tidak ada Ibu. Tidak ada? Iya Harus selesai semua ya? Ibu. Jangan mencontek dari kawannya. Iya Ibu. Baik, dari pembelajaran kita ada yang kurang paham? Tidak ada Ibu. Bisa disimpulkan dari pembelajaran kita yang pertama sampai yang terakhir ini. Simpulkan dari pengertian, dari contoh. Coba Elina, simpulkan. Pengertian aljabar. Dari pengertian aljabar tadi sampai penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ada yang bisa? Tadi katanya sudah paham. Coba simpulkan. Kita simpulkan bersama-sama ya. Iya Bu. Apa tadi pengertian aljabar? Aljabar adalah Suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf yang untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui nilainya Nilainya dengan jelas. Dalam bentuk aljabar ada 4. Yang pertama suku, yang kedua variabel, yang ketiga koefisien, yang dan keempat konstanta. Dalam pengoperasian aljabar Ada memiliki 4 pengoperasian. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri